Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali belajar renungan firman Tuhan dalam renungan 79 hari ini. Tetap kita belajar dengan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai bacaan kita di Kolose pasal 4. Saya mengambil ayat pertama. Mari kita akan menyimak Alkitab kita masing-masing. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar, dan saya memberikan tema firman Tuhan adalah majikan yang baik. Kita akan tetap belajar dengan cara OIA, ya. Penulis dari suratan Kolose ini adalah Rasul Paulus. Tujuan suratnya tentu saja kepada jemaat yang ada di Kolose. Isi surat yang tertulis adalah kewajiban orang percaya dalam hubungannya dengan orang lain, ya. Interpretasi yang akan kita pelajari dalam pembacaan kita hari ini adalah di pasal 1 ini Paulus melanjutkan penjelasannya mengenai kewajiban tuan-tuan kepada hamba mereka, ya. Sebagai majikan harus dapat berlaku baik kepada hamba-hambanya. Bagaimanakah Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada tuan-tuan atau kepada para majikan-majikan, supaya apa? Mereka para majikan itu tidak merasa sebagai orang di atas, kemudian memperlakukan semena-mena orang-orang yang ada di bawahnya atau kepada hamba-hambanya. Dan hal apa yang harus dilakukan oleh mereka sebagai tuan-tuan, sebagai majikan? Dikatakan di ayat pertama tadi, nasihat Paulus bagi para majikan adalah tetap, ya, di ayat 1, yaitu sebagai majikan dikatakan mereka harus berlaku adil. Berlaku adil dalam pemberian hak, dalam perlakuan kebaikan, menepati janji sesuai kesepakatan ikatan kerja. Jadi memang secara status mungkin ada yang namanya atasan, ada yang namanya bawahan, ada yang namanya tuan, ada yang namanya hamba. Tetapi bagaimanakah sebagai tuan atau sebagai hamba, siapapun, ya, ada di posisi manapun sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya, Rasul Paulus memberikan nasihat untuk mereka memperlakukan mereka, ya, kalau sebagai majikan maka memperlakukan hamba-hamba itu dengan baik. Kalau sebagai bawahan maka mereka harus menghormati tuan-tuan mereka atau majikan mereka juga dengan baik. Dan kali ini bagaimanakah majikan itu harus memperlakukan hamba-hamba? Dikatakan mereka harus berlaku adil. Perbuatan baik mereka, pemberian hak dan kebaikan mereka, menepati janji sebagaimana mereka orang-orang yang bekerja kepada para majikan-majikan itu harus dilakukan dengan adil, ya. Kemudian juga harus berlaku jujur. Jujur ini seperti apa? Tidak mencurangi hak para hamba, ya. Tidak menahan upah hamba dengan alasan apapun juga. Jadi memberikan upah sepadan dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Jadi sebagai tuan, sebagai majikan, tidak diperkenankan mereka memperlakukan semena-mena kepada bawahan, kepada pegawai-pegawainya. Yakobus 5 ayat yang keempat, di sana dikatakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Nah, Yakobus di sini menuliskan bagaimanakah para bawahan atau hamba-hamba, para pekerja-pekerja, mereka mengalami perlakuan yang tidak adil.
atas perlakuan tuan-tuan atau majikan-majikan mereka, di mana teriakan-teriakan mereka dikatakan sampai ke telinganya Tuhan. Mereka mengeluh karena tuan atau majikan mereka itu berlaku tidak baik. Mereka yang sudah bekerja menghasilkan hasil panen yang baik, tetapi mereka mendapatkan balasannya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ini dituliskan di Yakobus, dan apa yang menjadi keluhan mereka dikatakan sampai di telinganya Tuhan. Ayat ini memberikan gambaran hamba-hamba yang menjerit, hamba-hamba yang mengalami penderitaan karena tekanan dari majikan-majikan yang berlaku tidak baik kepada para pegawai-pegawainya atau kepada hamba-hambanya. Lalu apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus juga kepada para majikan? Tidak berlaku kasar, baik kata-kata maupun perbuatan. Itu ya di ayat yang ke-6, lakukan segala sesuatu dengan lemah lembut, dengan hal yang baik ya. Dengan lemah lembut, perkataan yang baik, majikan dapat membimbing para hamba-hambanya supaya mereka ketika bekerja, mereka dapat bekerja dengan nyaman ya. Berbeda dengan para hamba-hamba yang bekerja misalnya mungkin salah sedikit penuh dengan ya mungkin menegur atau memperbaiki kesalahan itu tidak salah, tetapi terkadang dengan cara yang salah menyampaikannya itu bisa mendatangkan ketidaksukacitaan ya. Jadi mengalami sesuatu yang tidak enak di hati sehingga membuat para hamba itu malas untuk bekerja dan lain sebagainya karena perlakuan-perlakuan yang kurang tepat dari para majikan. Dan Rasul Paulus mengingatkan akan hal ini supaya para majikan bagaimana mereka menjadi berkat, bagaimana mereka mendidik dengan baik para hamba-hamba yang dipercayakan kepada mereka. Mengapa Rasul Paulus menekankan majikan itu harus mengapa Rasul Paulus menekankan majikan itu harus berlaku baik kepada hamba-hambanya ya? Karena harus ingat para majikan juga mempunyai tuan di sorga ya. Kita semua yang ada di muka bumi ini adalah hamba, ada tuan agung, ada majikan agung kita di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memperhatikan apa yang kita perbuat. Efesus 6 ayat 9, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Tidak memandang muka di sini baik majikan maupun hamba di hadapan Tuhan itu sama. Hak yang berbeda hanyalah posisinya, tetapi bagaimana hati mereka, bagaimana perlakuan mereka, itu semuanya ada di dalam pemandangannya Tuhan. Karena baik tuan maupun hamba masing-masing mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan Tuhan Allah sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai majikan di atas segala majikan di dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun posisi kita, kalau saat ini kita sebagai atasan, sebagai majikan, sebagai tuan-tuan, ingatlah nasihat firman Tuhan supaya kita senantiasa berlaku adil, jujur, dan memperlakukan baik kepada hamba-hamba kita, karena mereka itu adalah merupakan orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita ayomi ya. Aplikasi dalam kehidupan kita, para majikan, pandanglah bawahan atau hamba-hambamu itu sebagai rekan kerjamu. Berkata-kata baik, tidak kasar dalam penyampaian nasihat, masukan, atau hal-hal perbaikan-perbaikan yang harus dikerjakan oleh bawahanmu. Memberikan gaji tepat pada waktunya, memberikan gaji sesuai dengan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Mengasihi bawahan dengan tulus sebagaimana Allah Bapa majikan kita sudah mengasihi kita dengan baik, dengan tulus, dengan kasih yang besar. Puji nama Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kemampuan kepada kita sebagai majikan, sebagai atasan, sebagai tuan-tuan, supaya kita dapat berlaku baik kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah kehidupan kita senantiasa
senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui penyampaian Renungan 79 setiap hari, dan terima kasih Bapak Ibu dengan setia mendengarkan firman Tuhan dalam Renungan 79 ini. Terima kasih, dan apabila Bapak Ibu diberkati ingin menyampaikan kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan untuk bertumbuh semakin disempurnakan di dalam Dia. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar, karya-Mu yang agung yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kehidupan kami adalah anugerah Tuhan, kehidupan kami adalah pemberian Tuhan. Tolong kami supaya kami senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, supaya hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Allah. Ya Allahku, Engkau, kami umat-umat-Mu hendak bersyukur kepadamu. Allahku, hendak meninggikan Engkau, kami umat-umat-Mu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.